Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Mempelajari bahasa Arab adalah sebuah pelajaran kembali ke akar sejarah, sebuah upaya untuk memahami kekayaan budaya dan sebuah pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih tentang Islam, maksudnya lebih dalam tentang Islam. Di tengah dunia yang terus berubah, bahasa ini tetap menjadi lentera yang menerangi jalan bagi mereka yang ingin menyikapi rahasia masa lalu dan membentuk masa depan yang lebih baik. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kampus hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, udah 2 pekan kita tidak bersua atau bertemu di ruang dengan sahabat semuanya. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Kandar yang selalu memantau YouTube kami berkaitan Idaku Podcast hari ini. Dan begitu juga bagi Bapak Ibu serta donatur, terima kasih. Dan kemarin juga langsung nih menelpon apa yang bisa dibantu dan apa yang bisa dijadikan poin besar nih untuk membantu kelancaran Idaku, dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan hari ini kami hadir lagi pada tanggal 4 September 2025 bersama Ustadz Habibur Rahman MPD. Nah, kenapa Bunda menyebutkan tentang masalah bahasa Arab hari ini ya? Sebab tema kita adalah tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Nah, sebagai clue yang luar biasa bagi sahabat, karena Bunda juga mendapatkan informasi penting nih. Ternyata di beberapa belahan dunia, khususnya di Korea, itu tuh menjadikan bahasa resmi keduanya adalah bahasa Arab. Sedangkan kita mayoritas yang Islam enggan atau belum bisa nih belajar bahasa Arab. Nah, hari ini kita bersama Ustadz Habibur Rahman atau biasa dipanggil dengan Ustadz Habib, salah satu dosen yang ada di Idaku hari ini. Oke, kita sapa sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini luar biasa sekali, Ustaz, tentang masalah pentingnya belajar bahasa Arab, ya, Ustaz. Dan terkadang di sini ketika kita sudah berkaitan atau menginformasikan tentang masalah pentingnya belajar bahasa Arab, siapapun dia, agama apapun, ternyata bahasa Arab ini adalah bahasa universal yang luar biasa yang harus dipelajari, Ustaz. Betul. Nah, hari ini apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Ditanya lagi, Ustaz. Kalau langsung ngomong bahasa Arab takutnya, Ustaz, karena ibu-ibu, bapak, ama-ama yang ada di masjid nih suka nih apa katanya nobar katanya. Dan di beberapa masjid atau musola itu kan ada mendapatkan bantuan nih, Ustaz. Ya. Layar tancap gitu kan, Ustaz. Nah, terkadang alhamdulillah podcast Idaku ini dijadikan nobar oleh beliau gitu kan, Ustaz. Udah 3 kali berjumpa di beberapa masjid dan musola. Terima kasih banyak, dan insya Allah Idaku akan tetap di hati masyarakat di mana saja berada. Nah, di sini, Ustaz, kalau tentang masalah bahasa Arab, Ustaz, kalau disebutkan penting, kenapa harus penting, Ustaz? Ya, kita tanya dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bundo yang kami muliakan dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, bercerita tentang bahasa Arab ini memang gak ada habisnya. Iya. Apalagi kita sebagai umat muslim, tentu bahasa Arab menjadi kebutuhan bagi kita, bukan hanya sebagai bahan pelajaran, tapi untuk tujuan yang lebih besar, tujuan kehidupan kita setelah kematian, itu jauh lebih penting lagi. Membuka ya. Ya, betul sekali, betul. Kalau tadi Bundo menanyakan kenapa belajar bahasa Arab itu penting, setidaknya ada 3 alasan sebetulnya. Kalau kita sebagai umat Islam, sebagai
kaum muslimin. Alasan yang pertama, karena agama kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang tentunya diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bahasa Arab. Ada satu pertanyaan menarik, kita ingin diskusi juga sama dulu sebetulnya ini pemirsa. Kenapa Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa yang lain, bukan dalam bahasa Persia, bukan dalam bahasa Turki, bukan dalam bahasa Jerman, dan begitu banyak bahasa-bahasa di dunia yang lainnya. Kira-kira kalau kita diskusi ini betul, karena sebetulnya gak enak untuk bisa ditanya oleh Bunda, karena dikatakan oleh guru bahwa salah satu dari 3 hal yang paling baik di dunia itu adalah mengaji di muka guru. Jadi ambo diberikan pertanyaan di Bunda, aku merasa tidak pantas untuk memberikan jawaban. Bukan seperti itu sahabat, bukan ya, karena beliau guru, kita sebagai alumni wajar-wajar saja bertanya. Jadi di pas Bunda menjawab, kini ambo ingin bukan memberikan jawaban, tapi ingin berdiskusi terlebih dulu pemirsa. Kenapa Allah pilih bahasa Arab untuk Al-Quran, untuk menurunkan wahyunya Al-Quran, menjelaskan kepada manusia kenapa bahasa Arab? Kira-kira menurut Bunda bagaimana? Itu lah tak tahu. Tapi kita kembali ke ceritanya Ceko. Setidaknya ada 3 alasan bahwa belajar bahasa Arab itu penting. Alasan pertama, sumber utama ajaran Islam, ajaran agama kita itu Al-Quran dan Sunnah diturunkan dalam bahasa Arab. Maka penting bagi kita untuk pelajari bahasa Arab. Kemudian yang kedua, praktek agama kita juga sebagian besar, terutama untuk ibadah-ibadah fardu seperti sholat, itu juga mesti dijalankan, diamalkan dengan menggunakan bahasa Arab tentunya. Tidak bisa kita sholat dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian alasan yang ketiga, di antara banyak alasan kenapa bahasa Arab itu penting, alasan ketiga adalah kemaslahatan umat. Ini kita ataupun kami ingin membuat sebuah statement yang menarik dalam podcast kali ini. Kita merasa sehati itu karena saling mengerti. Hari ini kenapa umat Islam di seluruh penjuru dunia jumlah yang begitu banyak, namun belum bisa menjadi sebuah kekuatan yang utuh, kekuatan yang besar, malah yang terjadi adalah bercerai-berai. Salah satu faktornya di antara sekian banyak faktor, salah satu faktor utamanya adalah kendala bahasa. Tidak saling memahami, timbul kecurigaan antara yang satu negara dengan negara yang lain, saling menjelek-jelekkan padahal sesama muslim. Itu faktornya adalah disebabkan karena tidak paham dan mengerti bahasa. Yang satu berbicara dengan bahasanya sendiri, yang lain berbicara dengan bahasa yang lain. Tidak ada satu jembatan, satu wasilah yang bisa mengantarkan umat ini saling mengerti. Maka sebetulnya hal itu bisa menjadi solusi jikalau umat ini mampu berbahasa Arab. Mereka akan saling mengerti, saling memahami. Itu dulu mungkin jawaban dari kami. 3 alasan kenapa bahasa Arab itu penting. Karena agama, karena praktek ajaran agama, karena kemaslahatan umat. Dan ada yang menarik sekali Ustaz, kata Ustaz tadi, kita merasa sehati karena saling mengerti. Betul. Ya, itu tuh romantis. Ternyata bahasa Arab itu juga romantis, bahasa sastranya gitu kan. Dan di sini juga di dalam praktek ajaran agama, yang pertama sekali sumber praktek itu adalah panggilan azan. Iya. Itu tuh hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, betul. Bukan kalau bahasa Minangnya bukan dilarikan bahasa Minang yang lain sebagainya kan begitu ya Ustaz. Betul sekali. Nah di sini Ustaz, apa yang membuat Ustaz selain 3 poin ini mengambil jurusan bahasa Arab dan mengajarkan bahasa Arab ke Idaku ini Ustaz? Ini pertanyaan Bunda membuat kami flashback ke beberapa tahun yang lalu sebetulnya pemirsa. Ada satu pengalaman bertemu dengan profesor, salah seorang profesor, sampai tinggal orang tua kami dulu semasa beliau kuliah. Jadi ibunda kami ini
beliau adalah guru biologi, pernah kuliah di UNP. Jadi di saat dulunya kami bimbel, ambo bimbel di Padang, berserobok lah diajaknya de ama pergi ke rumah bapak kos beliau. Rupanya Pak kos sama semasa beliau kuliah dulu itu di UNP adalah seorang profesor. Dan menariknya beliau bertanya ke kamu, berpilih apa jurusan yang berpilih untuk kuliah? Aku jelaskan, ada dua pilihan utama ini Pak. Ada bahasa Arab C, kemudian pilihan C lain itu bahasa Inggris. Terus beliau marah, berang dekat betul. Tolong jangan pilih bahasa Inggris, pilih bahasa Arab. Batu Pak, ambo panggil datuk ke beliau karena beliau mulai lanjut usia. Beliau jelaskan, ambo di usia 70-an kini kok baru tersentak sadar untuk belajar bahasa Arab. Padahal anak beliau itu sedang S2 di Eropa waktu itu dengan jurusan sastra Inggris. Malah beliau melarang ambo untuk mengambil jurusan bahasa Inggris dan memotivasi ambo untuk mengambil jurusan bahasa Arab. Sehingga kami semakin optimis bahasanya bahasa Arab ini jauh lebih penting. Kok itu? Karena kemaslahatan yang akan kita raih bukan hanya kemaslahatan duniawi, tapi tujuan yang lebih utama adalah kita memahami petunjuk Al-Quran dan Sunnah untuk meraih kejayaan hidup di kampung akhirat yang lebih abadi. Kemudian motivasi Ustaz tadi pertanyaan bodoh untuk mengajarkan bahasa Arab di lembaga Institut Darul Quran. Kami termotivasi tentunya untuk menyebarkan ilmu bahasa Arab, bagaimana kaum muslimin mampu memahami bahasa petunjuk hari ini. Ketika kita ajarkan di Institut Darul Quran, terutama di jurusan pendidikan bahasa Arab, tentu nantinya akan lahir guru-guru bahasa Arab yang andal, yang juga mampu menjadi kaki tangan untuk membumikan bahasa Arab ini, khususnya di Ketopai Kumbu, umumnya di Indonesia dan bahkan di dunia internasional ada tertutup kemungkinan. Maka itulah salah satu alasan kami begitu bersemangat untuk mencurahkan. Sebetulnya mengajar di IDAKU ini kesempatan bagi kami bukan hanya mengajar, tapi juga sambil belajar sebenarnya. Sambil belajar bisa sharing ilmu dengan mahasiswa, dan mudah-mudahan nanti mahasiswa juga memiliki semangat yang sama untuk membumikan bahasa Arab dan juga Al-Quran. Begitu kira-kira. Dan kehadiran Ustadz juga, kita juga dapat bocoran nih dari rekan-rekan mahasiswa. Ternyata Ustadz Habib ini juga menjadikan role model bagi masih beberapa mahasiswa yang ada kuliah di IDAKU ini. Gitu. Alhamdulillah. Nah di sini Ustadz kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat di mana saja berada yang sudah mempercayai IDAKU untuk kuliah atau membersamai menuntut ilmu di kampus yang kita cintai ini. Dan terima kasih juga dan marhaban atau selamat datang kepada mahasiswa baru, baik yang kawan-kawan atau bapak ibu ustazah yang khususnya untuk kuliah kelas karyawan. Ya, selamat datang, dan begitu juga selamat datang juga kepada bapak ibu ustazah yang insya Allah akan masuk di semester 1 ini. Terima kasih banyak, dan begitu juga kepada bapak ibu yang ada di perantauan, terima kasih juga supportnya, dan kami juga mengucapkan terima kasih juga menginformasikan kepada rekan-rekan di mana saja berada kepada di IDAKU. Dan begitu juga nih Ustaz Habib, alhamdulillah IDAKU ini juga sudah sampai ke Mesir. Alhamdulillah juga sudah sampai ke malam tadi kami berbicara sama orang tua beliau langsung, sudah sampai ke Jepang. Alhamdulillah. Awalnya beliau niat kuliah di sini, mungkin karena keuangan bagaimananya beliau akhirnya di sana. Namun kata beliau, insya Allah adik beliau akan kuliah di sini juga. Informasi ini sudah ada di sana. Kalau di Brunei Darussalam, alhamdulillah sudah ada. Di Malaysia, di Singapura, alhamdulillah juga sudah ada. Di Thailand juga sudah ada. Karena kita juga sempat
Zoom meeting sama kawan-kawan yang ada di perantauan. Terima kasih banyak atas perhatian sahabat yang ada di perantauan. Terima kasih. Kami akan tetap membersamai atau mengevaluasi selalu podcast kami, mulai dari yang tidak jelas nanti akan dijelaskan. Tentunya kami akan menghadirkan narasumber yang berkualitas dan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Nah, di sini Ustaz, setelah aspek keagamaan ini, Ustaz, apa alasan pentingnya mempelajari bahasa Arab dari sisi ekonomi, ya Ustaz? Menarik juga ya. Bahasa Arab sebagai salah satu bahasa internasional hari ini itu digunakan lebih dari 20 negara. Jika kita cek itu lebih dari 23 negara, barangkali sampai jumlahnya 25 negara. Iya, Ustaz. Sebagaimana di awal tadi Bunda membuka dengan sebuah statement, bahasa Arab hari ini justru booming di Korea. Itu benar adanya. Bahkan bukan hanya Korea, di Cina beberapa universitas itu juga membuka jurusan bahasa Arab. Jadi bukan hanya di IDAKU ya, di kampus-kampus universitas di Cina itu beberapa membuka jurusan bahasa Arab. Tentu yang menjadi motivasi mereka berbeda dengan kita di IDAKU. Kalau di IDAKU, hal yang menjadi tujuan utama untuk membumikan bahasa Arab, mengajarkan belajar bahasa Arab, itu adalah tujuan akhirat. Kalau bagi beberapa negara yang membuka jurusan bahasa Arab seperti di Cina, itu tujuan utama adalah untuk bisnis. Sebagaimana tadi kata Bundo, penting juga bahasa Arab itu untuk dunia ekonomi sekarang. Bagaimana tidak? Itu kalau kita lihat produk-produk yang beredar di dunia hari ini, itu salah satu perekonomian dunia, negara yang terkuat itu adalah dipegang oleh negara Cina. Mereka tahu betul bagaimana peluang ini ada. Mereka dengan sigap itu mempelajari bahasa Arab. Kalau dahulu, di zaman dahulu dikatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maka hari ini orang Cina justru mempelajari bahasa Arab. Mereka melihat kita sebagai peluang. Di saat orang Cina menyadari beberapa negara-negara besar di dunia, salah satunya hari ini tentunya Cina ya, yang memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia, menyadari bahwasanya bahasa Arab ini penting untuk peluang ekonomi, maka kita umat Islam juga mestinya harus lebih memandang ini sebagai sebuah kesempatan. Sebagaimana tadi di awal juga kami sebutkan, ketika satu kaum muslimin mampu menjalin hubungan dengan kaum muslimin lain di belahan bumi yang lain, ketika sudah terjadi hubungan yang bagus di bidang bisnis, di bidang perdagangan, ini akan menjadi peluang yang sangat besar. Ampu kebatangku bentuk Serobo, seorang bapak dari Saudi. Beliau ternyata pernah berkunjung beberapa kali ke Indonesia, dan beliau menyaksikan negara itu sangat indah. Tentu bagi orang Arab, Indonesia itu adalah ibarat surga bagi mereka. Kalau di Timur Tengah, yang biasa mereka saksikan setiap hari itu hanya padang pasir dan bentangan-bentangan bukit-bukit batu. Tidak ada yang berkeliaran, unta yang ada. Unta yang berkeliaran. Jadi sebetulnya kalau misalnya terjalin hubungan yang baik antara Indonesia dan beberapa negara Timur Tengah, Indonesia bisa menjual dunia pariwisata yang begitu megah, yang begitu menawan ke beberapa negara, puluhan negara Timur Tengah. Itu jikalau ada hal yang tadi, komunikasi yang baik, saling memahami, saling mengerti. Tentunya penting itu komunikasi dijalin dalam bahasa mereka, dalam bahasa Arab. Karena banyak juga di antara orang-orang Arab, pengusaha-pengusaha Arab, itu mereka nggak paham bahasa Arab. Itu baru satu contoh. Kemudian contoh lain, dulu ketika kami kuliah S1 di Bandung, itu dibuka kesempatan luas bagi pemuda-pemudi Indonesia yang bisa bekerja, salah satunya di negara Qatar dan Uni Emirat Arab, itu di berbagai profesi. Ada sebagai perawat, kemudian tenaga pengajar. Itu kalau kita mohon maaf berbicara tentang pendapatan di Timur Tengah, itu nilai kesejahteraan di sana jauh lebih baik. Misalnya kita bandingkan dengan negara kita ya, kondisi sekarang. Jadi peluang sangat terbuka, apakah itu di bidang bisnis,
bidang pendidikan, Ya. dan perdagangan, dan begitu banyak kesempatan-kesempatan lainnya jikalau misalnya umat Islam di Indonesia khususnya mampu mempelajari bahasa Arab, mampu menjalin komunikasi dengan kaum muslimin di berbagai belahan dunia yang lain. Tentunya nanti ada di bidang bisnis, ekonomi, pariwisata seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Insya Allah nanti Ustaz, insya Allah IDAKU juga akan mengadakan kerjasama juga sama orang Arab nih Ustaz. Kita juga sudah mendapatkan link langsung. Tapi sedihnya sebenarnya Ustaz, ketika beliau datang ke Ranah Minang, kita menjadi guide waktu itu tuh bawa ke Harau. Kita sudah bersitungkin nih berbahasa Arab, kata beliau ajarkan saya bahasa Minang, kata beliau. Itu ajarnya diajarkan lah. Nah, jadi kalau di beberapa daerah itu kan saratui, doratui, dibaratui, biki itu kan. Jadi orang Arab tuh pengen juga berbahasa seperti itu gitu kan. Satu sisi alhamdulillah, dan satu sisi ya karena beliau ingin berbahasa kita juga berbahasa beliau. Mudah-mudahan bisa kolaborasi yang baik ya Ustaz. Dan khusus untuk IDAKU ini sahabat kampus di mana saja berada, kita juga sudah mendapatkan link nih ke beberapa daerah. Terkhusus kepada negara Arab di sana, insya Allah IDAKU akan go internasional insya Allah. Jadi sahabat kampus di mana saja berada jangan khawatir, insya Allah IDAKU ini akan memberikan tempat terbaik sesuai dengan apa yang sahabat inginkan. Nah di sini juga Ustaz, kalau kita kan juga ada nih tentang masalah PBB nih Ustaz, apalagi di PBB itu walaupun agama apapun, beliau yang salah satu yang harus dikuasai, dikongkol di situ adalah bahasa Arab. Tentu mesti seperti itu gitu Ustaz. Nah di sini makna penting dari fakta ini ketika Ustaz mendengarkan hal ini tentang bahasa Arab itu bagaimana Ustaz? Betul. Ini ketika kita berbicara di ruang lingkup yang jauh lebih besar di dunia internasional, bahasa Arab tentu mesti hadir sebagai jembatan yang bisa memberikan solusi kesalahpahaman antara berbagai bangsa. Ketika kita berbicara PBB, tentu di sana yang menjadi sorotan kita adalah bagaimana setiap negara ini mampu menjalin hubungan baik tanpa adanya salah paham. Terlebih lagi konflik di dunia hari ini begitu banyak konflik yang terjadi, baik itu di Timur Tengah ataupun antara Timur Tengah dan Amerika. Salah satu hal yang dibutuhkan di tengah konflik yang terjadi seperti ini adalah saling memahami seperti yang tadi kita sampaikan. Saling memahami adanya diplomat-diplomat ulung yang bisa mencari solusi tanpa senjata. Banyak konflik yang terjadi hari ini sebetulnya bisa diselesaikan jikalau ada diplomat-diplomat unggul, ada sosok-sosok yang mampu berbicara di mata dunia, tentunya untuk mencari solusi dari problematika dunia. Salah satunya ketika kita hadir di hadapan bangsa-bangsa dunia, kalau ada misalnya diplomat unggul dari Indonesia yang mampu menggunakan bahasa Arab, itu luar biasa. Kalau hari ini kita saksikan diplomat berbicara di hadapan dunia itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Belum ada kita lihat seseorang sosok diplomat ternama dari Indonesia mampu berbahasa Arab. Siapa tahu itu lahir nanti dari Institut Darul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Merinding Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, nah di sini Ustaz, bagaimana dalam pandangan Ustaz nih Ustaz, di sini kan bukan hanya satu negara Arab saja, ini di belahan dunia justru gitu kan. Nah, bagaimana caranya nih Ustaz ketika kita nih, misalnya orang Arab pergi ke Indonesia lupa ketika bahasa Arabnya ketika pulang ke kampungnya masing-masing. Dan begitu juga kita, orang Minang pergi merantau ke Jawa, pulang lagi lupa dengan bahasa Minang. Itu bagaimana caranya mempertahankan nih Ustaz supaya bahasa kita ini tidak hilang, sebab bahasa ibu langsung hilang nih seluruh dunia kayaknya kayak gitu. Betul. Itu bagaimana Ustaz? Beberapa waktu lalu kami juga sempat ketemu dengan orang Maroko. Beliau bercerita kamu fakta yang terjadi kini di negara beliau
Maroko. Maroko itu kena dua posisinya. Itu di benua Afrika, yaitu negara tetangganya Aljazair. Jadi beliau menceritakan fakta yang terjadi di negara beliau hari ini, itu banyak di antara penduduk Maroko, warga negara Maroko yang tidak mampu berbahasa Arab Fusha, yang tidak mampu berbicara dalam bahasa Arab. Justru mereka lebih fasih berbahasa Prancis. Ternyata fakta ini, pemirsa, membuat penduduk Maroko ini semakin jauh dari nilai-nilai agama. Banyak di antara pemuda, kalangan muda-mudi di Maroko yang tidak lagi menutup aurat. Dan itu fakta yang terjadi hari ini karena mereka semakin jauh dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi rupanya tidak perlu sadunya orang Arab mampu memahami Al-Quran karena bahasa yang digunakan di Al-Quran itu berbeda dengan dialek masing-masing negara. Terlebih seperti fakta yang disampaikan oleh orang Maroko tadi, hari ini banyak orang Maroko yang sebetulnya Maroko ini masih bangsa Arab yang tidak mampu berbahasa Arab standar, sehingga mereka lupa dengan identitas dirinya, semakin jauh dari nilai-nilai agama. Kemudian Bapak tadi juga menceritakan bahwasanya banyak juga di antara muda-mudi di Maroko yang tidak mampu membaca Al-Quran. Iya. Padahal mereka sehari-hari berbahasa dialek Arab negara mereka. Maka sebetulnya kondisi hal tersebut hampir sama sebetulnya dengan kondisi di Indonesia. Kita juga pernah sangat kuat bahasa Arab ini di tanah air kita Indonesia. Dulu pernah juga kami mendengar sebuah ceramah disampaikan oleh Profesor Miftah Farid di Bandung. Beliau mengatakan, sejak kapan umat Islam semakin jauh dari Al-Quran? Itu sejak dihapuskannya Arab Melayu. Semenjak dihapuskan Arab Melayu, itu banyak di antara kaum muslimin di Indonesia yang buta huruf Al-Quran. Dan itu faktanya memang betul. Maka bukan hanya bangsa Arab yang kehilangan bahasa Arab, kita juga di Indonesia merasakan bahwasanya kita dahulu pernah menggunakan minimal alfabet Arab ini untuk tulis menulis, tulis baca. Sehingga ketika alfabet Arab dihilangkan dari kurikulum di Indonesia, itu banyak di antara kalangan kaum muda-mudi umat Islam itu yang tidak mampu membaca Al-Quran seperti yang tadi kita sampaikan. Kemudian tadi apa pertanyaan kedua? Bagaimana supaya tidak hilang? Bagaimana agar rasa berbahasa kita tidak hilang? Sebagaimana disampaikan oleh pakar bahasa, sebetulnya bahasa itu pengulangan. Insya Allah dia tidak akan hilang. Namun terkadang ketika seseorang sudah lama tidak menggunakan bahasa tertentu, dia akan terbata-bata. Kalau terus-menerus tanpa digunakan, memang seperti fakta yang kita sampaikan tadi, dia memang bisa saja hilang. Bisa sampai hilang kalau sudah terlalu lama, dia bisa hilang. Salah satu solusinya memang dipelajari dan digunakan. Bahasa itu mesti dipelajari dan mesti digunakan. Kalau di Indonesia sebetulnya, kalau kita lihat di sekolah, tingkatan SD atau MI, kemudian Sanawiyah, anak-anak kita belajar di Aliyah, itu belajar bahasa Arab itu sudah cukup lama. Di SD itu ada 6 tahun, kemudian di Sanawiyah itu ada 3 tahun, di Aliyah ada 3 tahun. Kalau kita jumlahkan total, itu ada 12 tahun. Namun mesti perlu adanya transformasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Bagaimana bahasa ini digunakan, bukan hanya dipelajari. Ini juga nanti menjadi topik yang menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Iya. Mungkin di kesempatan lain. Ya. Oke. Dan di sini juga nih sahabat kampus di mana saja berada, kameramen kita juga seorang Hafiz 30 juz, Zainal, dan insya Allah mudah-mudahan Zainal bisa bahkan beliau sudah ahli bahasa juga banyak gitu, tapi beliau diam-diam aja gitu kan. Oke, di sini Ustaz mungkin ada himbauan nih untuk kita yang ada di keluarga besar Idaku, mungkin terkhusus untuk rekan-rekan yang atau mahasiswa yang jurusan bahasa Arab
bagaimana mencintai, membumikan bahasa Arab itu di kampus di mana saja berada. Mungkin itu yang closing statement. Betul. Baik. Dengan semangat, tentunya Institut Darul Quran ingin menjadi pelopor di Kota Payakumbuh khususnya. Bagaimana membumikan bahasa Arab, menyebarluaskan bahasa Arab ini sehingga dia bisa menjadi bahasa yang digunakan. Salah satu ide kami dengan beberapa orang kawan kemarin itu kami di semester ini mencanangkan adanya Arabic Club, klub berbahasa. Kita mencanangkan untuk 1 kali sepekan itu membuat aktivitas yang diwajibkan seluruh anggota, seluruh peserta di grup berbahasa Arab ini menggunakan bahasa Arab dalam aktivitas tersebut. Mudah-mudahan itu nanti terwujud. Amin. Dan bisa kita buka mudah-mudahan untuk umum juga. Namun dalam programnya ini masih sedang dirapikan. Nanti pemirsa tinggal tunggu jam tayangnya. Mudah-mudahan di antara pemirsa yang menyaksikan video ini, menyaksikan podcast ini juga siapa tahu bisa bergabung dalam program ini nantinya. Gitu ya Mbak. Alhamdulillah, Ustaz. Walaupun singkat, padat, tepat, namun mengena. Alhamdulillah. Oke, sahabat kampus di mana saja berada, kita punya panggilan khusus nih Ustaz. Namanya sahabat kampus Nan di Hati. Oh iya. Ya, sahabat kampus Nan di Hati, IDAP Institut Darul Quran Payakumbuh. Dan di sini sahabat ada Bunda gariskan tadi yang terngiang-ngiang selalu adalah kita merasa sehati karena saling mengerti. Nah itu bisa dirangkai lagi nih ya sahabat kampus. Dan alhamdulillah terbuka lagi wawasan yang lama-lama nih Ustaz, karena kita juga jurusan sastra Arab dulu di IAIN Imam Bonjol Padang, dan juga sempat nyambung di beberapa sekolah ataupun kampus juga dengan bahasa-bahasa tersendiri gitu kan Ustaz. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak Ustaz. Rasanya kalau tidak dilihat jam Ustaz, takut nanti suara azan menggema Ustaz. Jadi alhamdulillah, insyaallah semoga Ustadz bisa bersedia di lain waktu untuk memberikan materi dengan tema-tema yang berbeda. Walaupun di sini ini terasa sedikit sekali nih Ustadz, sedikit, mungkin buka buku baru, buka aja sampulnya aja baru Ustadz, belum isinya lagi gitu kan Ustadz. Namun ini sangat luar biasa sekali. Oke, sahabat kampus di mana saja berada, bersama Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Insyaallah keluarga besar Ustadz sehat selalu, dan insyaallah apa yang diinginkan, diharapkan, dicita-citakan oleh beberapa dosen termasuk Ustadz yang sebagainya Allah mudahkan. Dan terima kasih banyak juga Zainal, walaupun singkat padat, alhamdulillah hari ini bersama Ustadz Habibur Rahman MPD. Banyak maaf, akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.